Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perusahaan teh botol dan smartphone menggunakan aliran SCM dan proses bisnisnya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Sarli Rahayu, sebagai moderator dan penyaji. Yang kedua, Sri Anjani sebagai penyaji. Yang ketiga, Jihan Afifah sebagai penyaji. Dan yang keempat, Muhammad Hafiz Rizki sebagai penyaji. Pengertian dari Supply Chain Management atau SCM. Supply chain merupakan suatu rangkaian jaringan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama untuk menyalurkan suatu produk dari hulu ke hilir. Dengan kata lain, bagaimana produk tersebut sampai ke tangan konsumen akhir. Bahan baku pembuatan teh botol sosro, yaitu yang pertama, teh kering. Teh kering yang digunakan untuk produksi TBS adalah teh SPRR atau lebih dikenal dengan Jasmine Tea. Teh SPRR merupakan jenis teh yang dalam proses pengolahannya menjadi teh kering, tidak melalui tahap fermentasi, dan diberi aroma bunga melati. Superior dalam tingkat kualitas teh menunjukkan bahwa teh tersebut adalah grade pertama, meskipun standar superior sendiri berbeda untuk masing-masing perkebunan. Secara lebih spesifik, jenis teh yang digunakan memiliki perbandingan tertentu, antara lain jenis peko, jikeng, dan tulang. Teh SPRR yang digunakan di PT Sinar Sosro berasal dari PT Gunung Selamet Selawi, yang merupakan bagian grup Sosro. Teh SPRR dikemas dengan kemasan 2 lapis. Pada bagian luar memakai karung goni, sedangkan pada bagian dalam pemakaian kantong plastik. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pemakaian kantong plastik. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi teh kering dari air dan udara lembab. Setiap karung teh SPRR beratnya adalah 25 kg. Selanjutnya, gula pasir. Gula berfungsi untuk memberikan rasa manis pada produk yang dihasilkan atau TBS. Gula pasir yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan proses produksi merupakan gula pasir terbaik yang diimpor dari Thailand karena gula tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan gula lokal, terutama dalam hal warna dan kesadahannya. Untuk kesadahannya, gula impor memiliki kesadahan yang rendah dibandingkan dengan gula lokal. Hal ini dikarenakan kesadahan yang tinggi akan membuat warna sirup gula menjadi keruh dan menimbulkan endapan. Air yang digunakan oleh PT Sinar Sosro berasal dari air bawah tanah. Kebutuhan akan air di sekitar lingkup perusahaan terlebih dahulu dilakukan pengolahan dalam unit pengolahan air atau WT agar diperoleh air yang standar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan pengemasan teh botol sosro. Yang pertama, crown cord. Crown cord terbuat dari logam dan di dalamnya dilapisi dengan PVC. Crown cord berfungsi sebagai penutup botol agar produk aman dari pengaruh udara luar dan dapat juga digunakan sebagai identitas suatu produk. Crown cord dikemas dalam kardus dengan jumlah 10.000 tiap kardus. Penyimpanannya diletakkan di gudang. Penyimpanan crown cord yang luasnya setengah dari gudang penyimpanan gula. Dan yang kedua, botol. Botol merupakan pengemas yang langsung kontak dengan produk. Botol yang digunakan terbuat dari bahan kaca yang tahan panas. Volume kemasan dalam botol untuk masing-masing produk tentunya berbeda. Volume untuk produk TBS adalah sebesar 220 ml. Sebelum botol digunakan untuk proses produksi, botol disimpan dalam gudang peti botol atau PB. Supplier untuk botol TBS yaitu PT Mulia Industrindo dan PT Iglas. Dan yang ketiga, krat. Krat terbuat dari plastik berwarna merah.
Krat merupakan bahan pengemas yang tidak langsung kontak dengan produk, melainkan hanya berfungsi melindungi botol supaya tidak pecah ketika pengangkutan. Krat digunakan untuk memuat botol-botol, baik botol kosong maupun botol isi. Satu krat memuat 24 botol. Selama krat masih dalam keadaan baik, krat tersebut masih terus dipakai. Dan selanjutnya, jalur distribusi memiliki 3 tingkat. Di bawah kantor penjualan, selanjutnya jalur distribusi memiliki 3 tingkat sebagai berikut. Yang pertama, agen atau subdistributor atau wholesaler yang di lingkungan Sinar Sosro disebut dister. Dan yang kedua, sub wholesaler yang sering juga disebut sebagai subagen. Dan yang ketiga, retailer atau pengecer. Untuk tingkat dister dikenal dister aktif atau DA dan dister pasif atau DP. DA tidak hanya menunggu pembeli datang ke tempatnya, tapi juga mendistribusikan produk hingga tingkat pengecer. Sedangkan DP hanya menunggu pembeli datang ke tempatnya. Selanjutnya ada distribution of goods. Di Indonesia, jumlah dister terbanyak berada di Jakarta, mencapai 60 dister. Adapun untuk level pengecer, Sinar Sosro menyegmentasikan dalam 7 segmen. Dalam istilah mereka sendiri disebut dengan klasifikasi outlet, yaitu seperti kantin atau kafe, lokasi makan seperti resto, lalu ada street market yaitu toko, warung, dan PKL, lalu ada juga supermarket, hotel, dan tempat hiburan, lalu ada institusi koperasi dan end user atau pengguna akhir. Diperkirakan jumlah geraknya mencapai lebih dari 600.000. Nah, melalui jalur-jalur distribusi itulah produk Sinar Sosro dipasarkan hingga ke end user atau pengguna akhir. Pintas pola pikiran seperti ini terkesan sangat sederhana dan mudah ditiru. Tetapi nyatanya kompetitor sangat sulit menerapkan pola seperti itu. Selanjutnya, Badan Pendistribusian PT Sinar Sosro dari hulu ke hilir. Nah, sebelum supplier mengirimkannya kepada manufaktur, maka supplier mengumpulkan dulu supplier bahan baku dan supplier kemasan. Adapun supplier bahan baku terdiri dari teh kering, gula pasir, dan juga air. Sedangkan kemasan terdiri dari crown cork, botol, dan juga krat. Setelah supplier mendapatkan atau mengumpulkan bahan baku dan kemasan ini, maka akan dikirimkan kepada manufaktur. Manufaktur inilah yang mengolah bahan baku tersebut menjadi teh botol sosro dan dikemas. Setelah botol sosro jadi dan terkemas dengan rapi, maka manufaktur mengirimnya kepada distributor. Nah, distributor inilah yang mengirimnya lagi kepada agen. Agen ini terdapat di beberapa titik pusat kota. Nah, setelah dikirim kepada agen atau pusat kantor cabangnya, maka akan dikirim lagi kepada retailer. Setelah dikirimkan ke retailer, maka customer membeli kepada retailer. Nah, customer inilah pengguna terakhir atau end user. Selanjutnya, supplier teh botol sosro. Bahan baku teh untuk produk-produk PT Sinar Sosro ini disuplai dari PT Gunung Slamet. Sedangkan bahan baku teh tersebut dikelola oleh PT Agro Pangan selaku sister company. Nah, bahan baku PT Sinar Sosro ini berasal dari perkebunan teh Gunung Rosa di Cianjur, lalu di Maniak di Cianjur, kemudian Cempaka di Cianjur, Satria di Garut, daerah Gelasari di Garut, daerah Cukul di Pandeglang, dan daerah Sambawa di Tasikmalaya. Saya Muhammad Hafiz Zikri dari kelompok 6 akan mempresentasikan supply chain management smartphone Samsung. Yang pertama yaitu kriteria supply chain management Samsung. Samsung memiliki beberapa hal yang mereka perhatikan dalam supply chain management mereka. Yang pertama yaitu aspek daya saing harga, yang kedua yaitu aspek kapasitas sumber daya manusia, yang ketiga pengadaan tepat waktu, yang keempat respon terhadap risiko, yang terakhir yaitu daya saing pemasok. Selanjutnya langsung saja kita bahas supply chain management Samsung dari hulu ke hilir. Pertama, Samsung mendapatkan material mentah dari pemasok atau supplier mereka, seperti perusahaan MediaTek Inc. yang bergerak di bidang chipset dan Micron Technology Inc. yang bergerak di bidang memori atau penyimpanan digital. Material mentah tersebut akan langsung diantarkan ke pabrik Samsung Indonesia menggunakan salah satu perusahaan logistik yang juga merupakan partner perusahaan Samsung. Setelah itu, material mentah tersebut akan diolah dan dirakit menjadi sebuah smartphone.
Lalu di pabrik tersebut, kualitas smartphone juga akan diuji oleh para ahli dengan beberapa tes kelayakan dan ketahanan terhadap suhu dan benturan. Ketika pengujian kualitas smartphone di pabrik telah selesai, maka produk akan didistribusikan ke gudang mereka. Ketika berada di gudang, produk akan dikemas dan diberi label. Setelah itu, produk akan didistribusikan lagi ke toko-toko retail Samsung. Terakhir, smartphone Samsung sudah bisa dibeli oleh customer di toko-toko retail Samsung yang tersebar di Indonesia. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.